Koalisi Perubahan bubar, Nasdem disebut-sebut kibarkan bendera putih dan merapat dukung Ganjar Pranowo. Mas Anies disuruh maju Pilkada DKI. Sekarang ini kan hanya ada dua koalisi. Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS, dan koalisi PDIP dan P3. Selebihnya kan dari dulu ya seperti itu. Dia mengaku koalisi tapi semakin tidak jelas. Siapapun yang ingin bergabung dengan koalisi kami, dia harus mentaati rule yang kami sudah sepakati bersama. Apa itu? Yang pertama, cawapresnya ditentukan oleh Anies Baswedan. Karena kalau di survei nomor 3, buat apa dijegal? Kan nomor 3. Kalau surveinya nomor 3 tapi tetap menjegal, mungkin dia punya survei yang sesungguhnya yang kita tidak tahu. Sudah memprediksi dulu kalau elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan akan menurun pasca dia sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI. Anies nggak punya lagi panggung gemerlap yang membesarkan nama dia. Dan di setiap survei dari lembaga survei yang kompeten, nama Anies terus turun persentase pemilihnya meski dia tetap berada di nomor 3. Catat ya, pada waktu Anies masih menjabat gubernur DKI, elektabilitas dia selalu di nomor 2 di atas Prabowo. Kecuali surveinya datang dari lembaga survei abal-abal yang memang dibayar Anies untuk menaikkan namanya. Pegiat sosial media Denny Siregar mengaku Anies Baswedan bakal gagal maju pada Pilpres 2024 mendatang. Sebab koalisi perubahan yang terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS itu disebut-sebut sudah tak sejalan. Koalisi ini diprediksi bakal bubar di tengah jalan sebelum 2024 dengan bubarnya koalisi perubahan dan batalnya Anies Baswedan berkompetisi pada hajatan pesta demokrasi 5 tahunan itu. Kata Denny, Pilpres kali ini besar kemungkinan hanya diikuti dua pasangan calon, yakni Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo. Menurut Denny, perpecahan di tubuh koalisi perubahan diawali dengan sikap Nasdem yang mulai tidak percaya diri karena elektabilitas Anies Baswedan tak kunjung membaik. Partai besutan Surya Paloh itu bahkan disebut-sebut berpeluang merapat ke PDI Perjuangan untuk mendukung Ganjar Pranowo. Akhirnya Nasdem kibarkan bendera putih dan melepas Anies Baswedan. Nasdem malah sangat mungkin ke Ganjar, sedangkan PKS sangat sulit berada di perahu yang sama dengan PDIP. Demikian tuturnya. Sementara itu nasib Partai Demokrat, lanjut Denny Siregar, juga masih belum menentu, namun besar kemungkinan mereka ditawari PDI Perjuangan untuk berkoalisi dengan jaminan Agus Harimurti Yudhoyono hanya menjadi menteri jika Prabowo terpilih menjadi presiden berikutnya. Denny melanjutkan, setelah kedua rekannya memilih gabung PDI, PKS jelas main aman seperti pada pemilu yang sudah-sudah. Denny lantas menyarankan Anies Baswedan untuk kembali mencari peruntungan di DKI Jakarta dengan kembali mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan coba menjaga etika berpolitik. Mantan gubernur DKI Jakarta itu tak mau mengomentari kepemimpinan Heru Budi Hartono saat ini. Menurut Anies, itu dilakukan semata-mata ingin menghormati amanah yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Heru. Adapun media memiliki tanggung jawab dalam menjaga etika tersebut. Pengamat kebijakan publik dan otonomi daerah GMT Institut Agustinus Tetiro menanggapi positif hasil survei Arus Survei Indonesia atau ASI yang menyatakan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memiliki kans kuat untuk calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Respon positif itu juga didasarkan pada kepuasan publik atas kinerja Heru. Menurut Gusti, Heru telah menunjukkan dalam waktu singkat bahwa dirinya adalah seorang teknokrat yang juga memiliki keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Teknokrat dengan sentuhan humanis seperti ini cepat atau lambat pasti akan mencuri perhatian dan simpati publik. Gusti mengaku tidak heran kalau nama Heru Budi kemudian menjadi salah satu calon gubernur DKI Jakarta dengan dukungan publik yang besar versus Ganjar Pranowo. Menurut Denny, perpecahan di tubuh koalisi perubahan diawali dengan sikap Nasdem yang mulai tidak percaya diri karena elektabilitas Anies Baswedan tak kunjung membaik. Partai besutan Surya Paloh itu bahkan disebut-sebut berpeluang merapat ke PDI Perjuangan untuk mendukung Ganjar Pranowo. Akhirnya Nasdem kibarkan bendera putih dan melepas Anies Baswedan. Nasdem malah sangat mungkin ke Ganjar, sedangkan PKS sangat sulit berada di perahu yang sama dengan PDIP. Demikian tuturnya. Sementara itu nasib Partai Demokrat, lanjut Denny Siregar, juga masih belum menentu, namun besar kemungkinan mereka ditawari PDI Perjuangan untuk berkoalisi dengan jaminan Agus
Agus Harimurti Yudhoyono hanya menjadi menteri jika Prabowo terpilih menjadi presiden berikutnya. Denny melanjutkan, setelah kedua rekannya memilih gabung PDI, PKS jelas main aman seperti pada pemilu yang sudah-sudah. Denny lantas menyarankan Anies Baswedan untuk kembali mencari peruntungan di DKI Jakarta dengan kembali mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan coba menjaga etika berpolitik. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak mau mengomentari kepemimpinan Heru Budi Hartono saat ini. Menurut Anies, itu dilakukan semata-mata ingin menghormati amanah yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Heru. Adapun media memiliki tanggung jawab dalam menjaga etika tersebut. Pengamat kebijakan publik dan otonomi daerah GMT Institut Agustinus Tetiro menanggapi positif hasil survei Arus Survei Indonesia atau ASI yang menyatakan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono